Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan memastikan bahwa rotasi dan revolusi bumi itu hoak. Terus 1 tahun itu apa? 1 tahun Syamsiah yang katanya rotasi dan revolusi. Ya tadi yang kemarin kita bahas bahwa itu adalah waktu yang dibutuhkan matahari dari titik balik utara ke titik balik selatan, kemudian kembali lagi ke titik balik utara. Itu sebenarnya karena setiap nih modelnya ini tuh bahwa matahari itu setiap hari garis edarnya berbeda-beda seperti yang kamu lihat kan, setiap hari berbeda terus. Kayak hari ini selalu ke utara, ke utara, ke utara terus. Nanti lihat aja jam 12 hari ini, jam 12 besok, nanti ke utara lagi, nanti ke utara lagi sampai sekitar tanggal 21 Juni ini nih gini nih. Nah, nanti setelah tanggal 21 Juni baru mataharinya ke selatan, selatan, selatan sampai sekitar tanggal 21 Desember itu yang disebut titik balik utara dan titik balik selatan nih. Kalau di model ini mataharinya beredar ini, berarti ini kan, nih ini garis edarnya beda-beda ini nih. Kamu lihat ini sekarang di sini kan garis edarnya kan, ketika bulan Juni udah kita lihat di mana, tuh di sini. Nah, ketika bulan Desember di mana, tuh pindah ke selatan, ya enggak? Itu sama sebagaimana yang kita lihat memang seperti itu. Ketika bulan Maret, tuh di tengah-tengah. Ketika bulan April, tuh di sini. Ya enggak? Artinya apa? Artinya matahari yang beredar dan titik dari garis merah ini, ya, dari garis merah ini. Oke, ini tanggal 21 Juni kurang lebih. Nah, dari garis merah ini ke garis merah yang paling selatan itu ya, yang paling belakang selatan itu bawah di sini. Tanggal 12. Nah, ini jaraknya setengah tahun ini dari sini ke sini. Terus nanti kembali lagi nih Juni lagi 2027 misalnya ini. Tuh kembali lagi itulah 1 tahun. Tuh muter-muter itu ya. Berarti garis yang beredar apa? Mataharinya, bukan buminya yang berotasi dan berevolusi. Oke? Dan ini sesuai dengan Al-Quran, surat Yasin. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa, ketetapan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Sekali lagi bacakan surat Yasin ayat 38. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Mana yang lebih tepat? Yang model ini kita nggak usah bicara bumi bulat, bumi datar udah. Kita lebih bicara rotasi revolusi. Nih, yang lebih tepat ini atau ini. Jelas yang tadi ini bahkan satu tok ini garis edarnya. Oke? Terus lagi. Nih, ini garis edarnya banyak. Kita lihat lagi. Jadi sumber kebenaran itu Al-Quran. Jadi yang lebih tepat dari yang lebih sesuai dengan Al-Quran yaitu yang benar. Nih, Tuhan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya, dan Tuhan tempat-tempat terbitnya matahari. Artinya apa? Tadi tuh ada titik balik utara, ada titik balik selatan, dan tempat-tempat terbit di antara titik balik utara dan titik balik selatan. Ya enggak, setiap hari berbeda faktanya. Kalau ini 1 tok itu rotasi revolusi. Sesuai enggak? Udah jelas enggak sesuai sama sekali. Mataharinya tetap ini. Padahal mataharinya beredar. Oke? Lagi ini. Nih surat Al-Ma'arij ayat 40. Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya, matahari, bulan, dan bintang. Sungguh kami pasti mampu. Oke? Tempat-tempat terbit, memang tempat terbitnya banyak matahari.
Nih, misal mereka ngomong, oh enggak, matahari itu tetap iya benar beredar, tapi yang kalian lihat sekarang itu setiap hari itu yang beredar dari timur ke barat itu gerak semu tahunan, bukan gerak beneran. Misal mereka ngomong gitu. Oh, kayak terus gimana? Beredarnya matahari gimana? Beredarnya matahari itu mengelilingi galaksi Bima Sakti, katanya gitu. Oke, nggak usah didebat. Kita lihat ini yang katanya mereka benar. Nih kita lihat surat Al-An'am. Kemudian mereka hamba-hamba Allah dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya. Ketahuilah bahwa segala hukum pada hari itu ada padanya dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat. Itu surat Al-An'am ayat 63. Terus surat Al-An'am ayat 96. Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Oke, itulah ketetapan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Matahari dan bulan untuk apa? Untuk perhitungan. Jelas sekali kan? Nih lagi nih yang lebih jelas lagi nih, surat Yunus ayat 5. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Lihat, beredar dan matahari fungsinya buat apa? Untuk mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu itu. Oke? Sementara kalau dia matahari mengelilingi galaksi Bima Sakti, perhitungan waktu apa dengan mengelilingi Bima Sakti itu orbit matahari, perhitungan apa? Tapi kalau yang dimaksud matahari mengelilingi adalah beredar ya sebagaimana yang kita lihat setiap hari beredar di atas bumi yang kita lihat setiap hari itu, dan untuk perhitungan waktu, sesuai nggak? Sesuai. Nyatanya apa? Nyatanya selama ini kita sholat menggunakan acuan posisi-posisi matahari. Iya nggak? Iya kan? Mau duhur, mau asar, mau ini, mau maghrib, isya, semua udah. Semua menggunakan acuan posisi-posisi matahari. Oke? Jadi yang lebih tepat yang mana? Yang pertama, apa yang kedua? Ya jelas yang kedua, yang tadi matahari yang beredar itu udah amat sangat jelas, amat sangat terang, benerang sekali, bahkan amat sangat benerangnya itu sekali. Oke. Terus apalagi yang kamu masih ragukan atas kebenaran ini? Nih, matahari beredar di sini. Iya beredar. Apakah ini maknanya model ini 100% benar? Enggak. Aku enggak mau mengatakan model ini 100% benar atau model ini ada salahnya. Ini ya Allah alam. Yang aku pastikan adalah model ini lebih mendekati kebenaran dibandingkan model heliosentris yang mengatakan matahari yang mengatakan bumi berotasi dan berevolusi. Udah, itu jelas sangat-sangat nggak masuk akal, sangat-sangat bertentangan dengan dalil-dalil yang ada. Terutama tadi matahari beredar, di heliosentris matahari yang beredar pisan kalah, katanya mengelilingi Bima Sakti, padahal matahari digunakan untuk apa? Untuk perhitungan waktu. Sangat jelas, ya enggak? Dialah yang menciptakan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Sangat jelas, bahkan di tafsir Ibnu Katsir, ya, surat Ar-Rahman ayat 17,
yang artinya Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Tuhan yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Oke. Robul masyriqaini wa robul maghribain. Salah satu hikmahnya apa? Dengan seperti itu di tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan salah satu hikmahnya itu pergantian musim. Oke? Pergantian musim itu dari mana pergantian musim? Itu bukan karena revolusi bumi, bukan. Tapi dari apa? Ya dari sini. Perbedaan posisi matahari dari titik balik selatan ke titik balik utara dan di antara keduanya lihat ini. Tuh kalau mau dibantai nih. Tuh ini bulan 7 ini terus. Ya kan? Tak kembalikan ini bulan sekitar bulan 11 ini. Tuh agak ke selatan kan? Iya enggak? Tuh yang tengahnya itu ini yang dimaksud malam tanpa matahari di kutub utara itu seperti ini. Yang tadi yang dimaksud yang bulan Juni itu yang midnight Sunday apa-apalah, matahari tengah malam itu yang sekitar bulan Juni. Udah mendekati kebenaran baik secara dalil maupun secara fakta. Memang matahari setiap hari posisinya senantiasa berubah utara selatannya. Oke. Di mana? Jadi 1 tahun itu apa tadi? Bukan revolusi bumi. Mengelilingi matahari bukan, tapi 1 tahun itu waktu yang dibutuhkan matahari dari titik balik utara ke titik balik selatan, kembali lagi ke titik balik utara. Itu dari 21 Juni sekitar ya titik balik utara sampai titik balik selatan sekitar tanggal 21 Desemberan, kembali lagi ke titik balik utara tanggal segitu sekitar tanggal 20 Juni itu 1 tahun. Nah itu titik balik utara itu kurang lebih menurut hasil penelitian sekitar 23,5 derajat, titik balik selatannya 23,5 derajat lintang selatan. Nah 23,5 inilah yang dimanfaatkan kaum heliosentris sebagai kemiringan rotasi bumi. Kan katanya bumi miring, rotasinya miringnya berapa? 23,5 derajat. Itu sebenarnya itu bukan seperti itu. Mereka hanya mengkonversi apa yang ada di titik balik utara, titik balik selatan. Udah buminya berotasi, miring. Ya enggak? Berevolusi. Bayangannya kalau kamu percaya juga sama mereka, mataharinya masih muter ngelilingi galaksi. Artinya apa? Artinya udah buminya berotasi, rotasinya miring 23 derajat. Kamu di atasnya masih berevolusi mengelilingi matahari, masih ikut muter matahari mengelilingi Bima Sakti. Kira-kira kamu kayak muda sekarang? Kira-kira kamu kayak apa? Remuk udah. Nyatanya kamu gimana? Diam anteng, jinteng walanteng, kopi tak tumpah. Iya enggak? Iya dong. Bisa naik pesawat terbang. Hubungannya apa dengan pesawat terbang? Lihat postingan videoku sebelumnya tentang apa itu fakta matematis mengerikan apabila bumi bulat dengan R6378. Nggak bisa kamu naik pesawat terbang malah. Kenapa? Karena nanti ada penurunan pitch itu ke bawah. Dah. Ditambah lagi apa ini? Garis edarnya tunggal, heliosentris, kasihan sekali. Ya enggak? Tunggal. Kalau di sini apa? Banyak ini garis edarnya ini. Ada titik balik utara, ada titik balik selatan, dan garis-garis edar di antara keduanya. Iya enggak? Sangat realistis. Oh, oke. Kalau mau tahunnya dikembalikan lagi di sini tinggal diklik ini aja nih. Klik. Nah, ini berarti posisiku sekarang pukul 18.55. Tuh, ini dilihat juga bisa. Ah, berarti kalau aku di Jawa itu posisi bulannya pun ada itu. Tuh ya, hitam-hitam nih posisi bulan nih. Ini bulan berarti sudah di sebelah baratku jauh itu. Udah di sebelah baratku jauh.
Oke. Berarti tadi kamu kalau di Jawa ya, tadi kalau kamu di Jawa, nih sekitar pukul 15-an, jam 3 sore. Tadi kamu lihat bulan kan, jam 3 sore kan? Iya udah sampai sekitar jam 5 lah. Jam 5-an kamu, malah jam 6 kamu kemungkinan masih melihat bulan itu. Oke. Nah, ini bulannya posisinya. Jadi ini nggak ada urusannya dengan bumi pasti datar atau enggak. Aku nggak mau bahas itu dulu. Intinya ini menunjukkan bahwa matahari lah yang beredar. Matahari memiliki tempat-tempat terbit, tempat-tempat terbenam, memiliki orbit yang tidak tunggal. Nah, kalau mereka mengatakan kok mataharinya kecil kayak lampu. Nah, oke, kalau mereka mengatakan seperti itu, nih kita lihat lagi nih. Nih kita lihat surat Al-Ma'arij ayat 16. Dan di sana dia menciptakan bulan yang bercahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita. Iya, memang diibaratkan pelita yang cemerlang, gitu. Jadi kamu sekarang masih percaya matahari 109 kali lipat dari bumi besarnya? Udah, itu hoak itu. Jaraknya sekitar 149,6 juta kilometer dari bumi. Hoak lagi itu udah. Hoak. Apalagi nanti kalau kamu tahu bagaimana cara mereka mendapatkan angka 149 juta kilometer, kamu gak akan percaya. Dia tahu pakai apa sih? Pakai sudut paralak dengan dua pengamat di kutub utara dan kutub selatan. Sangat konyol. Ya nggak? Sangat konyol udah. Wong ngukur perbedaan elevasi kok kutub utara selatan. Kalau dia mau berpikir itu perbedaan elevasi ya bagian barat dan timur, bukan utara selatan. Dah. Tuh, sangat jelas kan? Ini sudah sangat jelas fakta bahwa matahari beredar. Buminya malah yang diam. Berdasarkan surat Al-Fatir. Kayak matahari pasti beredar udah. Dan beredarnya seperti yang kamu lihat saat ini. Maksudnya sebagaimana kamu lihat setiap hari itu. Seperti itu. Jadi yang kamu lihat setiap hari, matahari terbit di barat, terbit di timur, terbenam di barat, berjalan dari timur ke barat. Itu bukan gerakan semu. Itu gerakan real 100%. Dah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.